Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Nitania dari kelas 1B, jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai precast. Yang akan saya bahas yaitu pengertian precast, fungsi precast, kelebihan dan kekurangan precast, komponen precast dari suatu struktur bangunan, dan fungsi komponen precast dari suatu struktur bangunan tersebut. Yang pertama, apa itu precast? Precast atau beton pracetak yaitu produk konstruksi yang dibuat dengan cara mencetak beton dalam sebuah cetakan yang dapat digunakan kembali. Beton tersebut kemudian menjalani perawatan di lingkungan terkontrol dan dikirimkan menuju lokasi konstruksi. Berikut ini adalah contoh gambar precast. Selanjutnya yaitu fungsi precast. Fungsi precast itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sebagai pondasi bangunan, perumahan, apartemen, perkantoran, bangunan parkir, untuk pembangunan jembatan, bangunan industri, dan lain-lain. Secara umumnya, fungsi beton itu ialah untuk menggantikan beton cor di dalam kerangka. Tujuannya itu untuk mempermudah proses konstruksi atau pembangunan hingga menjadi lebih cepat, serta mengurangi terjadinya polusi baik udara maupun suara. Selanjutnya yaitu kelebihan precast itu sendiri. Yang pertama, hemat penggunaan backcasting. Kenapa hemat penggunaan backcasting? Karena jenis beton precast dibuat di luar area proyek dan tidak perlu lagi menggunakan cetakan yang tentunya dapat menghemat banyak biaya. Yang kedua, lebih presisi. Dengan bahan bangunan yang sudah siap pakai, pengerjaan bangunan akan jauh lebih praktis. Sehingga kita tinggal memasang bagian-bagian bangunan pada tempatnya. Yang ketiga yaitu lebih cepat, tidak terpengaruh cuaca, dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu kekurangan precast. Yang pertama, biaya transportasi lebih tinggi karena muncul biaya tambahan untuk transportasi yang lebih mahal dibanding dengan proses beton cor konvensional. Yang kedua, tambahan masalah teknis dan biaya di lapangan. Dan yang ketiga, perlu alat pengangkat berat. Karena untuk mendirikan dan memasang tiap bagian beton pracetak ini diperlukan peralatan pengangkat seperti katrol ataupun kren. Karena bagian-bagian beton pracetak ini cukup berat dan perlu alat untuk mengangkat beton tersebut. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan beton pracetak atau precast. Selanjutnya saya akan menjelaskan video mengenai komponen precast pada struktur bangunan. Di video saya ini, bangunannya yaitu hotel. Yang pertama itu pekerjaan pemancangan. Selanjutnya pekerjaan galian dan pemotongan tiang pancang. Pile cap yaitu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan kolom di bagian atasnya. Bertujuan agar lokasi kolom benar-benar berada di titik pusat pondasi sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas yang dapat menyebabkan beban tambahan pada pondasi itu sendiri. Selanjutnya pekerjaan kolom pada lantai 1. Kolom berfungsi sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Kolom ini berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Kemudian pekerjaan balok pada tiap-tiap lantai. Balok bangunan merupakan struktur melintang yang menghubungkan antar kolom. Balok ini dominan menahan beban lateral akibat beban lantai atau dinding di atasnya. Selanjutnya, pekerjaan struktur pada lantai 9 sampai 12. Pekerjaan struktur itu adalah pemasangan pondasi, slope, kolom, balok. Selanjutnya itu pekerjaan plat pada atap.
Plat adalah pembatas antar tingkat satu dengan tingkat yang lainnya. Plat sendiri didukung oleh balok yang bertumpu pada kolom. Fungsinya itu menerima beban yang akan disalurkan ke struktur lainnya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai precast atau beton pracetak. Saya Ananda Nitania, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.